Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara bi nahjihi ila yaumi an nalqallah. Saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, jangan sampai kita bosan memuji Allah, jangan sampai merasa lelah, karena semua yang ada pada diri kita saat ini itu semua adalah pemberian Allah. Pujian-pujian kepada Allah bersifat selamanya, tapi pujian-pujian pada manusia, pada makhluknya itu bersifat sementara. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengukir ucapannya, mengukir amaliyahnya dengan banyak bertalafut, minimal bertalafut dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian di antara bagian niat-niat semua yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini semata-mata juga karena ingin bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menambah kenikmatan kebaikan bagi diri kita dan memudahkan kita untuk bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah kenikmatan kebaikan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk di tanggal 17 Sya'ban. Itu artinya insya Allah 12 hari lagi kita akan berpuasa. Kira-kira nanti malam Ramadan pertama pakai baju warna apa, Pak? Putih. Sarungnya merah apa? Sarung putih. Ini pertanyaan sederhana tapi serius. Karena istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan, itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya itu ditentukan oleh bagaimana cara kita menyambut tamu kita. Kalau yang datang ke rumah kita tetangga sebelah, masyarakat yang hidup dengan kita, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pakai baju istimewa enggak? Ya, biasa aja. Kadang enggak pakai baju. Kalau tetangga sebelah datang ke rumah, kadang-kadang enggak pakai baju. Coba tetangga. Kalau yang datang tetangga sebelah desa, mungkin lebih sopan dikit lah. Kalau orang Madura, setidaknya ngalah songkok. Kalau yang datang ke rumah kita, bekal atau besan, itu lebih siap lagi. Kalau yang datang ustaz, lebih siap lagi. Kalau yang datang kiai, apalagi. Jadi kedang di pocet kasapan dibaca. Are mongtowa deki yang keagina kan? Kakek. Kenapa? Karena kita ingin memuliakan tamu kita. Mengapa kita harus bertanya minimal dari yang zahir?
Karena sikap zahir itu menentukan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita serius, itu pasti kita siapkan. Berbeda pertanyaan ini, misalnya 12 hari menjelang hari raya. Apa pakaian yang dipakai pada hari raya? Apa merek sarungnya? Itu sudah tergambar. Nah, tamu Ramadan kita setarakan dengan tamu apa? Ketemu tetangga sebelah, ketemu Pak Kades, ketemu Bupati. Ketemu Bupati itu luar biasa, satu desa bisa 1000 itu perangkat desanya itu. Apalagi ketemu Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka istiqbal Ramadan yang pertama yang harus kita benar-benar siapkan adalah niat. Niat ini penting karena semua ibadah itu mesti disertakan niat. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Abbas, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, summa bayyana dzalik." Allah tetapkan, Allah catat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah jelaskan. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballah lahu indahu hasanatun kamilah. Siapa yang punya niat berbuat baik tidak jadi berbuat, maka Allah catat pahalanya sempurna. Mau perang, tidak jadi ikut perang karena sakit, dia dicatat sedang perang padahal di tempat itu. Mau ke masjid, tiba-tiba terhalang hujan, petir, tidak bisa berangkat, maka dia dicatat ke masjid sholat. Nah mungkin di antara kita, Allah alam, tidak ada yang tahu. 12 hari, ada yang jamin masih hidup di malam pertama Ramadan? Ada yang jamin? Ya barangkali dapat kisi-kisi. Gak ada yang jamin. Tapi kalau niatnya tulus, tahun ini insya Allah tetap dicatat pahalanya sempurna berpuasa 1 bulan Ramadan. Dan masyhur di hampir di banyak kitab diletakkan di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Terkait dengan ini ada kisah. Ini biasanya disampaikan oleh sebagian mubalik tentang niat. Ada seorang Arab Badui, Arab pinggiran, itu datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia menyatakan telah masuk Islam. Ya Rasul, in qutiltu fi sabilillah fa aina ana? Kalau saya berperang di jalan Allah, saya nanti di mana? Kalau saya mati, saya di mana? Nabi mengatakan, kamu masuk surga. Kemudian di tahun itu juga dia ikut perang. Dan di pertempuran pertama dia agak meninggal, agak kecewa. Karena pengennya langsung masuk surga. Tentu dengan amal yang setimpal. Pertaruhannya nyawa. Di pertarungan pertama itu Nabi Muhammad SAW karena menang perangnya saat itu, ada yang mengatakan di Badar, sahabat ini, Arab Badui ini, kemudian dicari oleh Rasul. Rasul sambil bagikan ghanimah kepada semua peserta yang berperang. Sahabat ini tidak ada, kemana? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, orang itu telah pulang, ada di rumahnya. Dia telah kembali ke kampungnya. Kemudian ghanimah itu dibawa oleh sahabat, dan diserahkan. Apa jawaban dia? Wallahi ma uqatilu lihada. Demi Allah, saya perang bukan untuk ini, saya tidak butuh ini. Tapi ini dari Rasulullah.
Dia tegaskan, saya niat sejak awal, saya ingin perang dan ada panah yang menancap di leher saya. Panah yang menancap di leher saya. Kemudian perang singkatnya, perang berikutnya, dan selesai perang, sahabat ini hilang, nggak ada lagi. Ternyata di antara beberapa pahlawan yang gugur sebagai syahid, ada satu sahabat yang ada panah menancap di lehernya. Ya, kemudian orang ini adalah orang yang dimaksud sesuai dengan niatnya. Maka niat ini jangan pernah disepelekan. Jangan pernah disepelekan. Niat dulu dapat. Nanti yang mau hatam Quran berapa kali, niat aja. Saya pengen hatam 10 kali misalnya, ketemunya satu tidak masalah. Tapi ingat, niat itu selalu qasdus syai' muqtarinan bil fi'l. Jadi ada maksud, ada keinginan yang kuat yang setimpal, setara, sebanding dengan amal. Jadi nggak muluk-muluk saya niat begini, tapi amalannya seperti apa nanti? Makanya dalam ayat disebutkan di surat At-Taubah, walau aradul khuruj la'addu lahu adda. Kalau ingin perang, keluar untuk perang, siapkan, latihan dulu. Latihan dulu. Yang mau haji, mau umroh, mau apa, pokoknya niat azam yang kuat. Insya Allah. Kalaupun tidak ketemu, sama dengan hadis tadi, pahalanya catat sempurna. Walau sadaqullah lakana khairan lahum, dan seterusnya. Banyak ayat tentang ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi cara menyambut Ramadan adalah perbaiki niat kita, tata ulang hati kita, tata ulang. Karena kegagalan itu salah satu sebab besarnya adalah gagal di perencanaan. Dan pangkal paling dasar dari perencanaan itu adalah niat. Itu tumbuh dari ketulusan hati, semata-mata karena karenanya untuk poin pertama ini, mudah-mudahan niat kita tulus semuanya. Kita ingin puasa benar-benar di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bukan cuma puasanya, tapi itu adalah seperangkat semua kebaikan, keberkahan, semua kebaikan ada di situ. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Ini ancaman serius dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, dia terhalang dari semua kebaikan sepanjang tahun. Seakan-akan hidup kita nggak ada gunanya setahun kalau nggak ada kebaikan di bulan Ramadan. Ancaman yang lain itu tidak tanggung-tanggung, doanya malaikat Jibril. Yang doa malaikat Jibril, makhluk Allah yang tidak pernah dosa, makhluk Allah termulia dari kalangan malaikat. Ketika Rasul naik mimbar, di tingkat yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan amin. Di tingkat yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Di tingkat yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Setelah proses itu, sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa dengan 3 amin wahai Rasul? Kata Rasulullah, yang pertama adalah khaba wa khasar, rugi, sia-sia, celaka. Man adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Orang yang hidup, kedua orang tuanya masih ada, dia hidup, dia menyaksikan, dia bisa merawat, dia bisa berbakti, tapi keduanya tidak menjadi pintu masuk surga. Rasul mengatakan amin, doanya malaikat. Kemudian yang kedua, khaba wa khasar, man idza dzukira ismi. Celaka dan rugi orang yang ketika disebutkan namaku, falam yusalli alayya, orang itu tidak mau berselawat. Sebutkan nama Nabi Muhammad, tidak berselawat. Rugi enak. Satu salawat dibalas berapa? 10. Yang balas siapa? Allah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan tema kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan tadi malaikat Jibril berdoa, khaba wa khasara man adraka Ramadan. Dalam riwayat lain, wan salakha fi, dia habiskan waktu di dalamnya, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni. Enak. Maka ketulusan ini mudah-mudahan bagian di antara yang harus kita seriusi Pak 12 hari ke depan. Benar enggak kita tulus? Hilangkan semua ketakutan beras tambah mahal. Nanti bukannya apa? Hilangkan semua itu. Hilangkan. Masjid Hikmah insya Allah menyediakan. Ada tajilnya Ustaz Rain? Ada. Insya Allah 10 terakhir insya Allah sama sahurnya. Kuatkan niatnya. Kemudian yang kedua, ini kebetulan kita sudah masuk di tanggal 17 Sya'ban. Terkait dengan bekal ini, kenapa kita harus berbekal? Karena bulan Sya'ban itu bulan berbekal. Memang bulan Sya'ban bulan bekal. Secara filosofis penamaan, bulan Sya'ban ini bulan keberapa, Pak? Bulan Sya'ban bulan keberapa? Bulan keberapa Hijriah? Ini sayangnya tidak ada hadiah saya. Bulan ke-8. Bulan ke-8 itu adalah bulan persiapan bekal dengan baik sejak sebelum datangnya Islam. Kenapa? Karena di bulan 9-nya itu puncaknya musim panas, sumur-sumur banyak yang kering, air kesulitan. Sehingga di bulan ke-8-nya orang-orang Arab itu berkumpul berbondong-bondong mencari mengumpulkan air untuk persiapan bulan 9. Berkumpul satu kafilah dengan yang lain, dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan tasya'aba ya tasya'abu. Berkumpul-kumpul. Makanya bulan itu kemudian dikenal dengan bulan Sya'ban. Bulan 10, bulan 9-nya itu puncaknya panas. Orang Arab menyebutnya dengan Romdo. Lalu kemudian nama itu diberi nama dengan Ramadan. Dan Nabi yang ngajari bekal. Bekalnya apa? Iman. Bekalnya apa? Ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi SAW di dua riwayat. Satu riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, satunya riwayatnya Usama bin Zaid. Rasulullah itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, lam araka tasum aksar min hadha syahr. Ya Rasul, saya tidak melihatmu, tidak pernah melihatmu puasa lebih banyak dibanding di bulan ini. Maksudnya di luar Ramadan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yawfulu anhu nas. Bulan itu adalah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u fihi al-a'mal. Diangkat pada bulan itu adalah amalan-amalan diangkat. Wa inni uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Saya suka kalau amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Memang ada banyak riwayat tentang apa malam nisfu Sya'ban. Malam apa kemarin? Malam Ahad kalau tidak salah. Saya kebetulan pengajian diminta di warung tentang tadi juga saya bahas bulan Sya'ban. Jadi malam ke-15 itu ada beberapa riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa disitulah malam disetorkannya amal. Tapi yang membantah pendapat ini mengatakan, yang membantah memastikan di malam ke-15-nya
itu Nabi menginginkan amalannya diangkat sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Nabi berpuasa siang atau malam? Siang hari. Itu diantara. Ya malam. Yang penting tidak perlu ramai-ramai debat masalah ini. Yang penting bagaimana kita berbekal dengan keimanan, berbekal dengan kebaikan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak disuruh berpuasa oleh Allah, tidak diperintah berpuasa itu kecuali setelah berapa tahun? Berapa tahun? Rasulullah diperintah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dihitung sejak diangkat menjadi rasul itu 15 tahun. Jadi pembekalannya luar biasa. Meskipun tidak secara khusus eksplisit disebutkan seperti itu, tapi ada pesan yang sangat serius bahwa Ramadan ini harus dibekali dengan baik. Karena tadi Ramadan itu bulan ujian, bulan puncaknya ujian. Jadi kalau gagal Ramadan, tadi dia tidak dianggap dapat kebaikan. Kalau dosanya di Ramadan tidak diampuni, tidak dianggap, bahkan dianggap rugi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ujian, mau tes-tesan, mau lulus, yang perlu disiapkan apa? Bekalnya diperbaiki. Kemudian seterusnya jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bekal terbaik taubat. Di banyak tempat kemarin 15 Syaban itu dimanfaatkan untuk saporaan. Jadi saling berkunjung ke rumah-rumah untuk saling minta maaf. Kita tidak dalam rangka untuk mengomentari dari sisi hukum bagaimana itu, tapi itu bagi saya sisi menariknya adalah semua dosa yang dilakukan oleh hamba itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas dan kita pernah bahas di kajian kita, di kajian Riyadhus Shalihin. Di antara taubat yang sulit diterima oleh Allah, dosanya diterima oleh Allah, taubatnya itu jika ada orang berdosa pada orang lain dan dia belum minta maaf. Dimaafkan atau enggak ya terserah orangnya, tapi dia belum minta maaf, dia abai. Karena di antara pelepas dari ikatan dosa itu dia sebelum minta ampun kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang. Makanya pelengkap dari tobat, barangkali punya masa lalu kurang baik, punya hal-hal yang ya pernah menzalimi orang dan seterusnya, minta maaf. Sebenarnya tidak khusus di bulan Syaban saja, kapanpun. Tapi ini kan mau masuk ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak nukilan dari para ulama itu disebutkan bahwa orang yang terlilit dosa, orang yang masih dekat dengan dosa, itu pasti otomatis jauh dari ketaatan. Jadi kalau masih gemar pada satu dosa, itu terjauh dari kebaikan. Ada satu nukilan, ada seorang datang kepada Al-Hasan. Ada orang yang sepanjang tahun dia tidak bisa sholat malam. Jadi niat sholat malam gak bisa. Apa jawaban Al-Hasan? Qayyatuka khotoyaku. Kamu itu tidak bisa sholat malam, kamu tidak bisa berbuat baik karena kamu diikat oleh dosa. Dalam nukilan yang lain, Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza kunta la tastati' qiyamal lail."
Kalau kamu tidak bisa bangun untuk salat malam, wasiyaman nahar, kamu tidak bisa puasa di siang harinya, fa'alam annaka mahbusun qad qayyadtuka dhunubuka. Ingat, kamu pastikan bahwa dirimu itu sedang tertahan, kamu sedang terpenjara oleh dosa-dosa. Makanya di antara evaluasi kita, kalau kita sering terhalang berbuat baik, sering terhalang untuk ibadah kepada Allah, barangkali ada dosa yang masih mengikat kita. Dan di antara dosa itu, jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik, khawatir masih terkait dengan hakun adami, dosa yang terkait dengan orang lain. Misalnya, mohon maaf, ini hanya contoh sederhana. Bapak-bapak dulu pernah muda, zaman ugal-ugalan, pernah nyuri mangga misalnya. Orang nyuri mangga, punya tetangga, itu diingat-ingat. Itu contoh paling sederhana. Ustaz, gimana kalau bapak pemilik pohon mangganya sudah meninggal? Cari anak-anaknya. Yang penting niat kita tulus. Ingat ya, orang yang, ini sebenarnya balik pada poin pertama tadi, orang yang niatnya tulus, dia tidak kesampaian, Allah akan ampuni dosanya. Masih ingat kisah satu orang yang telah membunuh 99? Dia sempat taubat enggak? Sempat taubat enggak? Enggak sempat. Dia kan sudah bunuh 99. Datang pada seorang rahib, saya telah membunuh 99 orang. Adakah kesempatan saya untuk taubat? Kata rahib ini, enggak ada, kamu sudah keterlaluan dosanya. Si rahibnya kemudian dibunuh genap 100. Tapi dia serius ingin taubat. Habis bunuh 100 berangkat lagi. Cari alim yang lain, cari rahib yang lain, tanya, masih bisa enggak? Masih bisa. Kemudian dikasih saran, caranya begini. Kamu taubat sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian hijrahlah dari tempatmu di mana kamu biasa membunuh. Dia sungguh-sungguh serius berjalan, belum taubat. Jalan, di tengah perjalanan meninggal. Diampuni tidak dosanya? Diampuni. Sempat debat kan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Begitu meninggal, kata malaikat azab, ini bagian saya. Ini bagian saya. Ini sudah keterlaluan, membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tunggu dulu. Dia berangkat mau bertobat. Maka datanglah malaikat penengah yang oleh sebagian syarah itu disederhanakan dengan membawa meteran, bawa ukuran. Akhirnya diukur, jaraknya lebih dekat ke tempat dia mau bertaubat. Makanya semua dosanya kemudian dia tobat. Makanya di banyak nukilan juga disebutkan bahwa hati kita itu kalau bermaksiat itu mesti ada satu titik. Satu titik. Idza adznaba 'abdun, ketika seorang hamba itu berdosa, maka di hatinya ada nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Jadi di hatinya ada titik hitam. Nah, titik hitam ini yang kemudian nanti mengkerangkeng kita untuk sulit berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan taubat ini yang paling kita upayakan adalah dengan membiasakan memperbanyak istighfar. Karena nanti ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang terkait dengan ini. Itu banyak di antara kita yang lalai. Bagi yang sudah tahu tentang ini, sekedar menguatkan saja. Waktu terbaik untuk istighfar itu adalah waktu sahur. Maka biasakan kita saat ini mungkin nunggu adzan subuh itu terus dibaca, lazimkan istighfar. Karena di surat Ad-Dariyat, di antara penghuni surga itu yang mereka diberikan semua kenikmatan nanti, mereka adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur senantiasa beristighfar.
Jadi nanti upayakan waktu sahur jangan digunakan untuk yang lain. Setelah sahur atau sebelum sahur isi dengan banyak istighfar. Nah, terkait dengan taubat ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan kalimat istaghfiru rabbakum ayyuhan nas istaghfiru rabbakum, wahai manusia banyaklah kalian beristighfar. Fa inni astaghfiru rabbi sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Wahai manusia perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena saya, kata Nabi yang sudah dijamin dosanya diampuni semuanya, saya beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Itu minimalnya. Nah, apa yang kemudian menjadi biasa nanti di bulan Ramadan, pembekalan dan pembiasaannya mencandeng matur itu ngetren. Jadi kalau ada lomba itu ditren dulu, dicoba dulu. Nah, yang sudah terbiasa di bulan Sya'ban ini, maka insya Allah akan terbiasa nanti di bulan Ramadan. Utamanya yaitu terbiasa bertobat. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu syahrul maghfirah, bulannya orang yang bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita persiapkan adalah pengetahuan, ilmu. Ini banyak hal yang terkait dengan ini, termasuk diantaranya kajian di malam ini. Ilmu yang pertama yang harus kita pahami tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ingat, di Al-Quran, di ayat-ayat tentang puasa, Allah menyebutkan dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Waktunya Ramadan itu waktu yang terbatas. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Di situ begitu kita lepas, keluar dari itu, hilanglah semua keutamaan-keutamaan yang ada. Kenapa ini perlu dikuatkan juga pemahaman tentang ini? Karena ada riwayat ketika Rasulullah SAW dibersamai oleh dua orang sahabat yang berperang di jalan Allah. Perang. Yang satu mati syahid, yang satu mati di atas tempat tidurnya, wafat di atas tempat tidurnya setahun setelahnya. Jadi satunya mati syahid di medan perang, satunya wafat setahun setelahnya. Kemudian dua orang ini hadir ke dalam mimpinya seorang sahabat. Di dalam mimpi itu diperlihatkan si fulan, sahabat yang wafat setahun setelahnya, itu kedudukannya di surga jauh lebih tinggi daripada yang mati syahid. Virallah cerita itu di kalangan para sahabat, viral, ramai. Mana mungkin kata, orang mati syahid pasti tambah hisab langsung masuk surga. Kemudian ada sahabat namanya Tolha, itu datang menemui Nabi SAW ingin mencari jawaban. Ya Rasul, ini mimpi ceritanya begini-begini. Apa jawaban Nabi? Maka jawab, apa yang kalian kagumi? Apa yang kalian herankan dari itu? Alaih saqat yusalli, bukankah orang itu telah sholat sepanjang tahun? Wa yasumu Ramadan, disebutkan Rasul, dan orang itu telah berpuasa di bulan Ramadan. Innama bainahuma, jarak di antara keduanya itu ma bainas sama'i wal ardh. Jaraknya di surga itu seperti langit dan bumi. Bulan kemuliaan, bulan yang luar biasa. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan pengetahuan, sebenarnya masih banyak yang ini sudah ada suara mualim. Yang perlu kita pahami sunnah-sunnahnya. Sunnah berpuasa itu mulai dari sahur
hendaklah kita bangun untuk sahur. Jangan sahur sebelum tidur. Karena memang sunnahnya. Dan di waktu sahur tadi keuntungannya apa? Kita bisa memperbanyak istighfar atau bisa menambah rakaat sholat malam kita. Bisa baca Al-Quran seterusnya. Ini sunnah. Ada sebagian orang sahur jam 1, takut terbebas, kemudian tidur. Dia terhalang oleh banyak kebaikan. Itu kalau kita umpamakan di waktu sahur itu sedang berkeliaran malaikat-malaikat rahmat. Hanya istighfar. Kemudian berbuka puasa upayakan segerakan. Kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah dalam perjalanan itu matahari terbenam sebentar di satu bukit. Rasulullah menyuruh untuk segera azan dan segera berbuka. Ada yang cukup minum air, kita akan beki. Kalau bisa makan. Tidak apa-apa makan. Memang ada yang menganjurkan agar makan kurma dulu, kemudian nanti habis sisa baru makan. Tapi kalau saya ditanya lebih afdal mana? Ya berbuka normal saja. Karena dalam suatu hadis Rasul menyebutkan kalian tetap berada dalam kebaikan selama kalian menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ma yu'ajjilul fitr wa yu'akhirus sahur. Ini sudah masuk waktu Isya. Barangkali kita bisa lanjut nanti dengan diskusi-diskusi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
barangkali sambil nunggu iqamah ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Oh, di belakang. Jadi Ustaz, kalau kita jadi imam, apakah kita sambung suara saya kita bacakan ayat terakhir dari surah An-Nazi'ah, ka'annahum yawma yarawna Illa asyik. terus kita lanjut basmalah, terus selanjutnya abasa. Apa boleh begitu? Ya, gak apa. Jadi Nabi Muhammad itu pernah sholat Al-Baqarah sampai ayat terakhir, Fansurna 'alal qawmil kafirin, lanjut ke surat Al-Imran, lanjut ke surat An-Nisa. Ada yang mengatakan lanjut ke surat Al-Maidah. Itu dalam satu rakaat. Boleh gak masalah. Jadi dalam satu sholat boleh baca 2 surat. 2 atau lebih terserah. Tapi kalau di sini kayaknya belum ada imam yang berani. Apalagi suratnya agak panjang. Gak masalah. Baik, ini jadi percontohan ini, ada kecil ini berani bertanya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ngereng. Yang pertama mengenai bahwa kita itu minta ampun kepada Allah, harus minta maaf dulu kepada kalau punya salah dengan sesama. Dalam meminta maaf kepada sesama, apa perlu dijelaskan salahnya? Salam. Kalau cuma salah ringan-ringan mungkin, tapi kalau Bisa. salahnya berat, banyak ngambil barang, mohon maaf mengganggu istri ya. Itu kalau disampaikan kan menambah maaf. Nah, mohon penjelasan. Kemudian yang kedua mengenai mempercepat buka puasa. Sekarang dengan teknologi banyak speaker sama-sama adanya, kadang tidak sama. Itu yang mau diikuti yang mana? Di lingkungan sendiri ada musola, ada. Apa harus pakai itu? Kemudian bukanya itu apa setelah adzan selesai atau adzan mulai? Terima kasih. Baik. Yang pertama terkait dengan pertanyaan apakah cara kita minta maaf kepada orang lain harus terikat dengan menyebutkan kesalahan. Jika kesalahannya itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, mudarat jauh lebih besar tentu ancaman nyawa, kecuali dia ikhlas dengan itu. Dia telah membunuh misalnya, hanya contoh ya, misalnya membunuh, dan orang tak tahu kalau dia membunuhnya. Kemudian karena ingin bertobat kepada Allah, dia ingin agar dikisos, boleh saja. Tapi ini ijtihadi dari dalam dirinya, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Nah, ada yang saya nukil dari pendapatnya Syekh Utsaimin di kitab di Syarah Riyadhus Shalihin itu. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan untuk tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan tekad. Artinya jika dipandang mudaratnya jauh lebih besar pada dirinya, kalau dirinya mati misalnya, ada hal-hal yang harus dia tinggalkan dan itu amanah yang sangat berat misalnya, tapi dia serius bertobat, maka dia datang minta maaf tanpa harus menyebutkan. Tapi seandainya dia mau menyebutkan dengan segala risikonya, maka jauh lebih afdal. Sehingga kemarin dalam pertanyaan ini, Ustaz, ini ya kalau dosanya seperti koruptor, dia korupsi nih, tapi tidak ketahuan. Setelah beberapa lama korupsi, dia ikut ceramah, ikut pengajian, lalu ingin taubat. Apakah dia perlu minta maaf? Kalau dia mau pada level taubat yang tertinggi, tidak masalah. Jadi dia misalnya jumpa pers, saya telah mengkorupsi dana ini sekian.
dan saya siap dihukum. Tapi kalau orang ndak apa, hatinya ndak tulus kan begini, mengebela kan beka ada kita. Nah ini persoalannya. Ya memang itu konsekuensi dari bagian dari taubat. Memang berat yang seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah nunggu selesai adzan apa waktu dimulainya adzan? Yang kami pahami dan itu maklum sebenarnya ijma ya, itu sejak dimulainya adzan. Tapi upayakan ini untuk selain muadzin. Kalau muadzinnya ya di jedanya ya paling mungkin minum. Dan orang yang nggak tahu peleten, jadi tidak lanjut adanya. Jadi seperti itu yang kami pahami dan itu sudah maklum terkait dengan pertanyaan yang kedua. Apakah ikut yang mana yang harus diikuti? Yang pertama, sebisa mungkin jika itu sudah maklum di tempat sekitar kita, adzan itu memang maklumnya di waktu itu, maka ikut itu. Jadi meskipun Mayu Ajilul Fitr misalnya dari radionya di Sumeneb misalnya, kan otomatis dulu sana, jangan ikuti radio. Kalau pakai televisi ya, itu jangan ikut itu. Upayakan ikut yang di tempat itu dan itu maklum memang sudah masuk waktu berbuka. Jangan ikut yang kan ada sebagian masjid itu yang telat. Kenapa? Karena memang sebagian sahabat yang pernah saya baca itu mengira itu matahari baru saja terbenam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyegerakan adzan. Tapi ya nanti ukur-ukur juga. Mondok-mondok aja pas tamer adzan. Jangan Ustaz Mayu Ajilul Fitr disegerakan. Tidak seperti itu. Jadi diukur juga dulu dan bagaimana yang maklum di tempat itu. Karena ketika ada hukum yang kemudian tidak disebutkan secara sore, sebenarnya kan kalau ukuran adzan maghrib itu di hadis Nabi kan memang terbenamnya matahari. Tapi kan cara mengukur terbenamnya matahari kan orang banyak selisih, apalagi sekarang banyak selisih. Kadang apalagi ada sebagian masjid itu dengan kelompok paham tertentu di Indonesia. Itu di kita sudah takbiratul ihram, di sana baru ada. Nah, kita ikut yang maklum. Yang maklum yaitu terbenamnya matahari dan maklum di tempat itu. Allahumma sholli. Ada lagi, Pak? Satu lagi cukup. Saya ingin tanya di masjid ya, Jawa ya Ustaz, kompleks saya itu kan banyak. Itu ada 2 masjid. Jadi subuhnya itu kan tidak sama. Yang sini subuhnya misalnya jam 1 misalnya, jam 3, jam 4. Yang di sini dimundur 8 menit. Kita ikut yang mana? Ini jadi repot ngukurnya yang mana? Tahunnya jadi subuh itu memang dia mundur 8 menit. Begini, ukuran subuh itu kan sebenarnya terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Hendaknya orang setempat ketika dua kubu ini berbeda pandangan tentang penetapan itu, maka ada yang harus merelakan diri untuk melihat fajar di waktu itu. Ya kan, karena ada sebagian itu adzan subuh itu belum fajar shadiq, belum benar-benar fajar yang dimaksud. Pernah diteliti, ternyata yang betul itu yang setelahnya, yang menurut setelahnya, yang 8 menit setelahnya. Itu ada kawan-kawan di utara mencoba mencocokkan dengan fakta. Jadi kalau tidak salah di Pasean itu teman-teman sampai nginep di tempat itu, kemudian melihat terbitnya fajar yang mana yang benar-benar fajar shadiq yang sesuai dengan adzan subuh. Allahumma satu. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang tadi ya, masalah adzan maghrib. Yang sering saya rasakan di sini,
di saat buka bersama, kami sudah mendengar azan maghrib dari Masjid Jami. Sini belum, sini masih kurang 5 detik, 6 detik lah. Langkah kita gimana? Kita langsung karena penunggu muadzin azan. Gitu loh. Ini kadang-kadang bertentangan dengan teman-teman. Tunggu di sini aja, sini belum. Sana sudah dengar kita dari Jami sudah dengar dari sini. Padahal lebih barat sana. Iya. Bisa dulu sini. Dengar gitu. Nah ini memang gini lah. Dalam satu dan lain keadaan kita memang tidak bisa satu suara seperti itu. Bagi saya yang mulai berbuka itu sebenarnya tidak salah secara mutlak ya. Tapi secara etika berjamaah itu kurang tepat. Karena ya jamaahnya di sini, berbukanya di sini, ikut ada di luar kan. Kita bukan ngomong masalah etika, ini masalah sunnahnya gitu loh. Kalau Mayu Ajilul Fitri begini, sebenarnya Mayu Ajilul Fitri itu kalau sudah masuk waktu maghrib. Jadi karena kita berada di tempat ini, maka kita mengikuti yang ada di sini. Bukan begini, ketika ada perselisihan yang sama-sama kita ingin lebih afdol, ada unsur etikanya juga yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Kan tidak elok juga. Apalagi nanti dilihatin sama ini. Sebenarnya kalau ikut-ikutan apakah sah puasanya? Tetap sah saja. Kalau di sana memang telah terukur sebagian, insya Allah di sana juga banyak pakar-pakar yang menetapkan tentang itu. Tapi kan di sini juga terkait aturan, terkait alarm juga. Kurang 1 detik kadang-kadang orang tidak mau ada meskipun sudah ada. Kenapa? Karena etikanya mengikuti aturan yang ada di sini. Allah. Ada paman Usman itu. Nah, ini ada maka etik repotnya. Baik, itu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.